Itu ekonomi syariah itu konsepnya itu gimana sih Ustadz? Artinya apa ekonomi syariah Ya, gitu? baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu Tribuners ya. Tribuners. Disapa Tribuners yang Tribuners. saya hormati. Jadi pada kesempatan ini kita akan bahas tentang ekonomi Islam atau keberkahan di dalam ekonomi Islam. Apa itu ekonomi Islam? Eh, Ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Masya Allah. Artinya eh, sistem ekonomi yang tidak bertentangan dengan eh, ketentuan-ketentuan dalam Islam. Sebagaimana kaidah fikih muamalah menyampaikan al aslu fil muamalati al ibahah illa an yadulla dalilun ala tahrimiha. Bahwa hukum asal dari muamalah atau dalam ini termasuk ekonomi adalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi kalau untuk memahami ekonomi Islam itu sebenarnya sangat gampang ya. Simpel dan mudah ya Ustadz. Sangat mudah, simpel sekali. Bahwa semua ekonomi yang berjalan itu kita asumsikan boleh, kecuali nanti ada hal yang terlarang. Nah, apa itu Ustadz? Hal terlarang yang Hal terlarang tidak boleh dilakukan. yang tidak boleh dilakukan, misalnya dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa tidak boleh transaksi itu tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan, baik itu zatnya maupun yang disebut dengan lizatihi, atau selain zatnya atau prosesnya yang disebut dengan lighairihi. Kalau zatnya sudah jelas ya, jadi produk-produk yang dihasilkan ya mungkin mengandung zat-zat yang diharamkan itu tidak boleh, ya kan? Jadi konsep dalam Islam itu semua produk itu harus mengandung halalan dan thayyiban. Kemudian di dalam konsep Islam itu juga tidak boleh ada unsur zalim gitu ya. Jadi kita harus menjunjung tinggi prinsip keadilan di dalam ekonomi. Nah, misalnya tidak boleh ada transaksi yang mengandung unsur riba gitu ya. Riba tidak dibolehkan ya Ustaz? Tidak dibolehkan di dalam Islam, karena riba itu sesuatu yang bersifat zalim ya, karena transaksi yang sudah ditetapkan hasil ya tingkat keuntungan tertentu kepada orang yang meminjam misalnya, sementara di dalam kaidah Islam itu kalau misalnya kita meminjamkan uang kepada orang lain, maka kita tidak boleh meminta tambahan. Kalau kita minta tambahan berarti itu termasuk riba. Nah, kalau kita persamakan dengan bank itu berarti mengandung unsur bunga misalnya. Nah, kalau ada unsur bunga di situ maka itu termasuk riba. Jadi dalam kaidahnya disebutkan kullu qardin jara manfaah fahuwa riba. Jadi setiap pinjaman yang kita berikan kepada orang lain, ya, artinya membantu orang lain, maka kita tidak boleh meminta tambahan atas pinjaman yang kita berikan. Seperti itu.